Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perompak di mana saja berada. Berjumpa lagi bersama kami di acara Obrolan Budaya dari RRI Tanjung Pinang. Kalau jalan di hari Sabtu, Hewa. keliling Bintan Provinsi Kepri. Iya. Sudah lama tidak bertemu, berjumpa lagi senang rasa di hati. Kelapa bukan sembarang kelapa. Kelapa diminum di siang hari. Berjumpa bukan sembarang jumpa di obrolan budaya tentang nari Pelemang. Betul sekali Salwa, di malam hari ini kita dari RRI Tanjung Pinang akan mengangkat judul eksistensi Kayang di Tarian Melemang. Betul sekali Juyu, tentunya kita sudah bertatap muka, bertentang mata dengan narasumber yang luar biasa. Kiranya sama kita menggali informasi untuk menambah informasi kita, pengetahuan ya tentunya, dan juga wawasan. Benar sekali, dan langsung saja ya kita akan memperkenalkan ini narasumber kita. Yang pertama itu ada Kak Maharani. Nah, kalau biasanya tuh panggilannya Kak Rani. Nah, beliau ini adalah merupakan koreografi atau juga koreografer ya Kak ya atau juga owner dari Sanggar Sirih Jonjong. Langsung kita ke sapa ya. Halo, assalamualaikum Kak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini sangat berdelau ya. Berdelau sekali, nggak kalah dengan kita ya Ju ya. Betul sekali. Baik, selain Kak Rani nih ada juga penari-penari cantik yang udah tampil dekat bersama dengan kita ya. Ini yang pertama ada Aurelia Alif Syaputri. Yang mana nih? Yang mana nih namanya? Halo, assalamualaikum Aurel. Boleh dipakai? Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik ya, makanya Ya. bisa berkunjung ke RRI ya, karena Iya. kabarnya baik. Di sampingnya juga ada Adelia Carmelita. Halo, selamat malam Adel. Selamat malam. Masya Allah, cantiknya. Mirip siapa ya? Mirip siapa? Mirip mak bapak dia. Mak Nah. bapaknya lah pasti kan, anak bapaknya. Iya betul juga. Terus juga ada Asifa Ramadhani. Yang mana nih nama Asifa? Oh, ini Asifa Ramadhani. Halo Asifa. Halo Kak. Ih, comel ya. Comel, paling comel agaknya. Seperti mirip. Sama-sama kecil, sama-sama Ya, kecil. sama-sama kecil boleh. Terus juga ada Mei Indriani. Oh, di Ya, ujung. saya Halo Kak. Mei. Mei. Iya. Iya, itu ada Mei juga. Meme ya namanya. Mimi. Baik, sekali lagi terima kasih sudah hadir di obrolan budaya kita pada malam hari ini, dan kita akan mengupas tuntas nih tentang eksistensi Kayang di Tarian Melemang. Langsung saja ke ownernya dan juga koreografernya, ada Betul Kakak sekali. Rani nih. Nah, Kakak Rani nih, kalau kita kelas balik nih Kak ke sejarah dan juga latar belakang dari Tarian Melemang nih, sebetulnya asalnya dari mana nih Kak? Ya. Mendengar tarian Melemang, mungkin semua orang sudah ingat dan kembali ingatannya kepada Desa Bintan Penage. Jadi Melemang itu berasalnya dari Desa Bintan Penage. Bintan Penaga. Iya. Kakak dari situ juga? Tidak, saya domisilinya di Bintan Timur. Bintan Timur. Tapi Iya. kenapa bisa jauh kali nih Kak dari Bintan Penaga ke Bintan Timur? Masalah jarak itu tidak ada masalah Tidak sih ada sebenarnya, masalah. cuman rasa cinta terhadap tradisi itu yang mendekatkan, gitu. Oke, jadi awal mulanya dari Penaga itu, terus gimana Kak pada akhirnya Kakak tertarik gitu loh untuk memulai, oh sepertinya aku bisa nih untuk mengikuti tarian Melemang gitu. Iya, jadi pada mulanya itu saya dulu adalah seorang penari. Saya dulu penari tradisi, kemudian ikut sebuah sanggar, kita belajar seni tari tradisi, terus dikembangkan menjadi tarian kreasi. Salah satunya tarian yang kita angkat tuh seperti tarian Melemang. Nah, karena pada mulanya itu hanya saya statusnya sebagai penari, jadi tidak tahu, oh disuruh nari ya udah nari gitu, disuruh bergerak hitungan 1x8, dan tak tahu seperti apa asal mulanya kenapa tarian Melemang itu ada, di mana berasal, dan bentuk penari bentuk tariannya seperti apa, tidak pernah sampai ke situ pikirannya. Nah, setelah beberapa tahun saya mulai merasa tarian ini unik gitu, karena ada sesuatu di dalamnya yang mungkin tidak semua orang atau semua penari bisa melakukannya. Nah, itu yang biasa kita kenal dengan kayang.
Kayang. Iya, Wow. seperti itu. Ini ciri khas berarti dari tarian Benar. melemang Iya, ya. benar. Nah, berarti kan tadi ada ciri khasnya yang unik adalah kayang. Nah, Iya. kita tahu kalau kita melihat nama melemang, kan kalau lemang itu kan makanan tuh Kak, ya Benar. kan? Nah, apakah ada kaitannya nih dengan tari kayang tadi? Tidak. Kalau melemang itu kan mungkin sebagian orang, apalagi khususnya orang Sumatera Barat itu taunya melemang itu makanan yang terbuat dari ketan ya. Iya, yang ada bambunya. dan itu momen-momennya cuman di hari Lebaran, puasa seperti itu adanya gitu. Nah, beda dengan tarian melemang yang memang adanya di Bintan Penage. Nah, tari melemang itu tarian yang berasal sejak dulu tuh sudah ada di zaman kerajaan, dan itu tarian yang memang dipersembahkan atau dipertontonkan itu di sebuah kerajaan. Oke, dulunya kan memang dari Penaga ya. Tapi apakah ada perbedaan nih Kak dari masa ke masa terkait dengan tarian melemang sampai saat ini nih? Perbedaan tidak ada, cuma perkembangan menurut beberapa penata tari yang senior saya gitu, asal muasal dari melemang itu ya gerakannya seperti itu monoton. Jadi untuk membuat sesuatu yang beda, jadi dikembangkan, dikreasikan, sehingga itulah mungkin yang menjadi perubahan dari masa ke masa. Oke, berarti Kak memang ini tariannya memang berasal dari Penaga. Iya, untuk dari Kabupaten Bintan itu di Desa Penage. Tapi kalau Kakak tahu ceritanya, mungkin ceritanya awal kenapa akhirnya di Penaga itu kenapa Kak? Beberapa waktu yang lalu saya sempat komunikasi dengan sekarang itu dia salah satu seniman yang melestarikan. Dia itu kalau nggak salah saya itu bapak itu adalah anak dari orang yang dulu melakukan atau mempertahankan tari tradisi melemang itu gitu. Jadi sempat berbicara dengan beliau bahwasannya tarian melemang itu asal muasalnya itu memang dipertunjukkan, dipertontonkan, dipersembahkan di kerajaan gitu. Jadi hanya momen-momen tertentu gitu. Jadi tidak bebas seperti sekarang dalam event-event yang ada di pemerintahan atau swasta seperti itu. Berarti dulu memang hanya dipertontonkan di istana gitu ya Kak ya? Benar. Tapi Dan kalau sebagai- sekarang, berarti kalau sekarang sudah menjadi hiburan berarti ya Kak ya? Benar, tepatnya jadi hiburan gitu. Hiburan bagi masyarakat juga ya. Iya, masyarakat. Oke, tapi ada nggak sih Kak kisah di dalam tarian melemang ini selain sebagai hiburan tadi? Kalau menurut saya fleksibel sih. Iya. Karena kalau saya nak berbicara mengenai apa tadi kisahnya Kisah itu dalam tarian. mereka apa ya kalau di zaman dulu itu tarian itu ya memang untuk dipersembahkan itu, jadi tidak ada yang lebih pakemnya, cuman menceritakan keadaan kerajaan atau suasana yang ada di kerajaan itu gitu. Seperti itu kalau yang dulunya, yang aslinya, yang memang dipertontonkan di kerajaan gitu. Namun kalau sekarang menurut udah perkembangan zaman, tarian itu sudah lagi tidak menceritakan apa yang ada di dalam kerajaan, tetapi lebih kepada entertainment gitu. Jadi maksudnya ya untuk Lebih ke dinikmati, hiburan ya, Kak, ya? hiburan saja seperti Dengan itu. tadi atraksi yang ditampilkan dengan di tarian tersebut Iya, gitu benar, ya? seperti itu. Oke. Baik, tadi yang kita sudah mengulas tuntas ya dengan Kak Rani terkait dengan tarian melemang. Sekarang kita beralih nih ke penarinya ya Julia ya. Ini yang pertama ada Aurelia Alif Syaputri. Boleh tuh dipegang mic-nya. Sejak kapan nih Aurel mulai tertarik untuk mengikuti tarian melemang ini? Kalau untuk tarian melemang ini, saya mungkin tertarik dari beberapa bulan yang lalu sebelum kami mempertunjukkan tarian ini ke Balai Karimun. Oke, berarti baru? Iya, baru baru. bergabung? Iya. Oke. Di Karimun ya? Iya, di Berarti Karimun. pertama kali tampil di Karimun? Kalau untuk tarian melemang ini pertama kali ditampilkan di Karimun. Ya, jadi kalau untuk tertarik pada tarian lain itu sudah dari sekolah dasar. Sekolah dasar Iya. ya, hingga akhirnya mulai mengikuti dan juga mencoba tarian melemang. Iya. Jadi pas belajar gimana? Kan ada kayang ya itu ya Iya. tadi dikatakan sama Kak Rani. Apakah susah dan juga butuh belajar berbulan-bulan?
susah. Susah. Tapi karena untuk tarian melemang ini dipaksakan harus bisa kayang. Karena memang ciri khas dari tarian melemang Iya. ya, harus bisa kayang. Baik, mungkin selanjutnya dari Adelia sendiri ya, boleh kali ya kita minta kisahnya tentang tarian melemangnya ketika mempelajari, apakah ada menemukan kesulitan juga nih tadi seperti yang dikatakan oleh Aurel, kayang ya pasti sulitnya ya, bagaimana? Kalau di saya, itu saya memang susah di kayangnya ya. Tapi kemarin waktu di Balai Karimun saya kan nggak ikut, jadi saya baru belajar kayang ini juga baru 2 mingguan. Oh, 2 minggu. Baru 2 minggu. Iya. Dan langsung bisa. Iya. Wow. Gimana nanti itu ya? Wow. Oke, terus? Ya jadi saya masih ada juga yang perlu saya pelajari juga sih. Belajar juga dari tarian melemang ini. Iya. Tapi ada nggak proses-proses latihan selain kayang yang sulit nih dilaksanakan? Untuk yang saat ini sih yang saya rasakan sih cuman kayang Cuman ya. kayang. Tapi Karena- sudah jago lah ya. lumayan. Lumayan. Biasanya kan kalau kayang biasanya olahraga gitu ya Kak, pernah Olah di tubuh sekolah gitu, ya. Nah, ini gimana nanti ini kayangnya? Sepertinya menarik ya. Menarik karena di tarian ya dimasukkan Benar. kayang. Kita beralih boleh ya ke kembaran saya. Ini sama-sama comel. Iya, ada Siva. Halo Siva. Nah, Siva nih kalau boleh tahu umurnya berapa sih Siva? 17. Oh, 17. Oh, Berarti udah punya 17. KTP. Baru buat. Oh, baru buat. Masih Genzi-genzinya. Genzi semua kita ini ya. Kak Ranti Iya. tapi Genzi tak? Genzi. Gen Gabung-gabung Z aja Kak. pada masanya. Pada masanya. Ya kan ini kan sebagai Gen Z nih ya kan. Kenapa pada akhirnya Asifa tertarik untuk mengikuti tari melemang? Sebenarnya kan saya ini Gen Z ya. Ya betul Kayak kakak ya. bilang. Jangan diperjelas ya Gen Z. Gen Z. Ya, lanjut. Jadi sebenarnya tuh awalnya saya tuh ikut sanggar, terus saya ikut nari ini, Ibu Rani ajak, terus belajar. Ternyata melemang itu tidak sesusah itu Kak. Kalau misalnya kita tahu teknik kayangnya. Oke. Oh, ada teknik dia. Ada. Boleh kali nanti kita belajar Ju ya, ada Oh tekniknya. boleh, kita tadi persiapannya udah pas belum ya? Oh udah pakai legging udah, boleh. boleh. Oke, jadi diajakin sama Kak Rani gitu ya. Tapi kenapa akhirnya kayak mau gitu? Padahal kan tahu nih, aduh, ini kayaknya sulit deh. Gitu. Karena kan kalau saya belum tahu kalau ternyata ada nih yang namanya tarian melemang. Jadi karena saya tahu, saya tertarik karena ini juga merupakan salah satu tradisi ya. Betul. Jadi kayak takut aja kalau misalnya tradisi ini hilang. Jadi kita sebagai Gen Z nggak ada salahnya buat melestarikan. Betul, wah Luar itu pemikiran yang bagus. Boleh tepuk tangannya. Bagus ya jawabannya. Jadi memang kalau Gen Z itu memang juga melestarikan Iya. gitu ya. Oh jadi akhirnya tertarik lah karena ingin melestarikan. Iya. Gimana kalau dengan Mei? Nah Mei juga Gen Z. Iya. Berapa saya umurnya? Baru 20 tahun. Oh 20 tahun, masih Kita Gen Z nggak sih. jauh kok kita. Kan kita Iya, Gen Z juga, Iya Ju. ini kan 17, ini 20 tahun. Nah kalau Mei sempat kaget nggak waktu mulai tahu nih ternyata di Melemang ada gerakan kayang, udah lama nggak kayang lagi gitu. Gimana tuh? Baik. Kalau saya sendiri kebetulan nggak baru tahu gitu ya tari melemang. Kebetulan kami juga bersama owner kami Bu Rani sudah membicarakan tari melemang ini sebelumnya gitu. Jadi tujuan dari sanggar kami itu sebenarnya lebih mengarah untuk melestarikan tradisi, tarian-tarian tradisi daripada ke tarian modern gitu. Jadi kami udah membahas tari melemang ini dari awal-awal saya masuk ke sanggar. Kebetulan saya masuk itu dari SMK. Oh, SMK. SMK saya sudah bergabung, jadi sampai sekarang ini semester 5 sudah hampir 5 tahun berada di Sanggar Sri Junjung. Kami memang sudah membicarakan bahwa yuk kita belajar tari melemang yuk, tapi memang belum terlaksana. Cuma kami udah tahu kalau di melemang itu ada kayangnya. Kami juga udah belajar sejak lama. Kalau saya pribadi ya, takayang, teknik-tekniknya itu gimana, gerak-gerak dasarnya tuh sudah. Cuman alhamdulillahnya akhirnya harapan kami bisa membawakan tari melemang ini dapat terlaksana di tahun ini, yaitu pada acara Betandak Dangkung. Oh gitu. itu di mana kemarin itu? Itu di Balai Karimun. Di Balai Karimun. Wah. Nah Gitu, ini jadi- kan adik-adik, kok adik-adik ya teman-teman. Saya jadi berasa lebih ini dong. Nah teman-teman kita kan ini usia beliau udah ikut nih 17 tahun. Kalau Kak Reni usia berapa kemarin Kak? Waktu pertama kali terjun ikut itu Kak? Waktu pertama kali nari melemang ini, cuma judulnya beda, judulnya beda, cuman konsepnya tetap melemang. Yang kita Oke. angkat memang melemang. Oh berarti awal mulanya bukan melemang tariannya, nama tariannya?
Bukan. Jadi begini, setiap koreografer itu mereka punya konsepnya tetap sama, cuman judulnya ada yang membedakan gitu. Yang diangkat tradisinya itu misalnya contohnya melemang gitu. Namun judul itu bisa varian seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan, saya menarikan tanda lemang waktu itu SMA kelas 2. Kelas 2 SMA itu sekitar tahun 99. 17 Dan tahun lah ya. itu pertama kali Kabupaten Kepulauan Riau menampilkan di parade tari nasional tingkat nasional Taman Mini Indonesia Indah waktu itu. Dan saya salah satu penari dari tanda lemang. Wah, itu Kak gimana Kak rasanya akhirnya bisa menjadi salah satu ini yang menampilkan tari tersebut? Sama seperti anak-anak didik saya yang sekarang, mereka itu mungkin ya apa ya, melemang itu apa, kok harus kayang seperti itu, kenapa gitu, apa sih peran pentingnya kayang itu dalam melemang gitu. Dan itu jadi pertanyaan-pertanyaan baik saya dan kawan-kawan pada masa itu. Dan akhirnya kita diberikan pemahaman bahwasannya ini salah satu tari tradisi yang harus memang dikembangkan dan dilestarikan gitu. Artinya adalah kalau bukan kita, atau sekarang sebutannya Gen Z, kalau nggak kita siapa lagi gitu ya. Nah, artinya ya sama-sama ayo gitu kita melestarikan ini. Dan rasanya saya saat itu memang ya disuruh melemang ya melemang, suruh kayang ya kayang gitu. Nggak tahu apa sih maknanya, apa sih maunya gitu. Nih si koreografer maunya apa gitu. Nah, jadi akhirnya beriring waktu saya terus saya dulu pernah menarikan tanda lemang dan kayaknya kita harus angkat lagi nih karena sangat miris. Nah, sekarang itu generasi sekarang lebih suka TikTokan, ngedance ya Kak ya. Nggak ada salah sih gitu. Cuman ya kita kembali lagi ke rumah kita tuh asalnya dari mana. Dan itu kita punya peluang gitu loh untuk bisa mengembangkan yang tradisi kita kolaborasikan dengan modern dance, dan itu saya rasa lebih menarik. Seperti itu. Oke. Berarti juga hampir sama lah ya umurnya sama teman-teman kita ini gitu ya kan? Enggak jauh sih harusnya. Iya, enggak jauh. 17 tahun ya kan? Iya, 17 tahun. Saya dulu 17 tahun juga ikut tari, tapi lebih ke tari tradisional kapur siri gitu sih Kak. Persembahan gitu ya? Iya, persembahan. Iya, betul. Nah, tadi membahas soal Gen Z nih, Kak Rani ataupun juga teman-teman, itu gimana menurut teman-teman, apakah tarian melemang ini mampu untuk dilirik dengan Gen Z sekarang yang memang mereka berfokus kepada media sosial? Apalagi sekarang di media sosial sudah banyak ya hiburan-hiburan gitu ya kan, yang viral-viral gitu, sehingga mereka kadang melupakan tradisi. Iya, memudar lah. Itu macam mana tuh? Siapa nih yang jawab? Kak Rani boleh dulu. Kak Rani boleh dulu. Kesulitan sih saya bilang, karena ya itu tadi kembali seperti yang saya bicarakan tadi, bahwasannya anak-anak sekarang itu lebih tertarik dengan yang TikTok yang hanya durasinya cuma 1 menit, padahal juga nyampe gitu kan. Ketika mereka disuruh tarian yang seperti ini dengan kostum yang seperti ini gitu, mereka balik badan gitu. Nah, cuman ya kita lagi sebagai seniman punya tanggung jawab. Nah, saya juga ajarkan kepada anak-anak didik di sanggar saya bahwasannya kita harus memulainya. Kalau enggak kita siapa lagi? Nah, ketika kalian kalian masuk ke sanggar tujuannya apa? Mau hanya sekedar mau menari atau menjadi penari atau mau menjadi koreografer atau penata tari? Nah, harus tahu, dan kita harus memilah mana nih tari yang mana nih yang harus kita usung. Tari yang mana yang harus kita jaga. Melemang itu adalah salah satu tarian tradisi yang harus kita jaga. Dan mirisnya itu sekarang sedikit sekali generasi muda sekarang yang tahu. Bahkan mereka juga tadi bilang mereka nggak tahu melemang gitu loh. Kenapa? Jadi pemikirannya gini, kalau melemang ya itu mungkin makanan itu ya lemang, gitu. ya. Ternyata enggak, saya jelaskan seperti ini, tarian melemang tuh bukan tarian yang kalian bilang, terus kenapa harus ada kayang Bu? Ya memang harus seperti itu. Nah, karena itu adalah punya peranan penting dalam tarian melemang. Apa Kak peranan pentingnya Kak dengan adanya kayang itu Kak? Ya itu salah satu ciri khasnya. Nah, karena kayang itu kan tahu kan, kalau kayang itu kan yang melentingkan badannya, lebih tepatnya kepada atraksi ya. Dan itu
Kalau dulu itu dia penari-penari yang aslinya itu mereka tuh ngambil sapu tangan tuh ditaruh sambil di kayang belakang, gitu. iya Oke. diambil. Kalau yang memang dia penari emang udah mahir banget itu pakai mulut ngambil saweran sapu ya? tangannya. Ada Iya. juga yang saweran juga ya Kak? Iya. Berarti kepalanya sampai ke belakang gitu Kak? Iya benar. Oh, wow. Nah makanya saya bilang tadi seperti atraksi. Nah itu seperti itu. Terus kalau kita dulu saya kecil, Lebaran tuh kan kalau main kaleng. Nah itu sebenarnya itu juga gitu. Oh loh. iya, Nah main jadi pakai ngambil kaleng kayak sambil gitu. gerakin tangan gitu ya Kak, ke belakang Iya. ya. Nah namun ketika saya membuat satu garapan sebagai bentuk kecintaan saya terhadap tradisi. Saya tidak mengubah cuman mungkin sedikit mengalihkan properti yang biasanya sapu tangan gitu kan, jadi saya ganti dengan kain sarung. Iya. Oh jadi kenapa Iya. pada hari Kakak ganti ke sarung? Biar lebih berwarna. Oh gitu. biar lebih berwarna. Iya, karena sarung mereka banyak kalau warna. saya paksakan pakai sapu tangan mungkin langsung tidur kali. Oh iya Gitu, sih. kayak Terjatuh gitu ya. Iya, seru Dan gitu itu sulit. baring. Nah, Ini dan itu sangat memudahkan juga ya para Jadi penarinya. diganti dengan sarung ya Kak ya? Sarung. Iya. Sarungnya memang ini Kak warna dan motif? Oh tidak. Sarung itu terserah sih pilihan koreografer, ya menyesuaikan dengan konsep. Kalau saya ya sesuatu itu yang tidak keluar dari garis tradisinya. Oke. Gitu, yang kampungnya lah gitu istilahnya seperti itu. Ya kalau kayak ada juga sih kain sarung yang kayak yang kain nenek-nenek kita tuh yang batik Oh, iya, kayak iya, gitu, iya. tapi boleh juga, cuman lebih dominan lebih enak dilihat sih dengan kotak-kotak gitu. Seperti itu. Oke. Tapi ada kemungkinan nggak Kak Rani bakal kedepannya ada balik nih ke tarian asalnya. asal Ya, mulanya? mungkin menggunakan sapu tangan tadi ya kan? Iya. Oh ada. Ada. Insya Allah tahun depan itu sedikit buka rahasia nih ya. Oh sedikit rahasia. Apa tuh, Hanya apa buka tuh? di sini guys. Kayak di RRI ya bukanya ya. Kemarin saya udah membicarakan ini dengan orang asli Melemang. Mungkin kita akan membuat suatu workshop yang memang kita harus kenalkan loh ini Melemang aslinya, gitu. Jadi Melemang aslinya seperti ini. Terus teman-teman di Bintan juga punya beberapa garapan Melemang juga mereka. Mungkin kita akan undang ya, mereka punya garapan Melemang, tari Melemang yang seperti mereka, style mereka. Dan sanggar saya juga punya. Nah kita gabungkan, dari situ kita diskusi, ayo sama-sama bagaimana caranya bisa tetap melestarikan Melemang ini. Ada next ke depan insya Allah tahun depan, target utama saya adalah generasi muda seperti mereka. Seperti itu. Oke, wah ternyata ada, nanti kita tunggu aja ya tahun depan gitu. Tahun depan ya kabarnya. Gebrakan terbaru dari Kak Rani. Betul. Apalagi bakal balik ke ngambil sapu tangan ya tadi Iya, gerakan iya, kayangnya. betul. Namun Kak di tarian Melemang ini personelnya sebenarnya berapa orang nih? Secara tertulis itu tidak ada. Oh, tidak ada. Cuman kalau saya sih lebih minimal penari itu bagusnya 7, karena Melemang 7. itu awalnya itu memang yang penarinya itu kan perempuan, bukan lelaki kan. Melemang itu perempuan. Itu 7 Oh, minimal gitu. Cuman ya kalau sekarang kan kita menyesuaikan keperluannya untuk apa dan requestnya berapa gitu. Cuman kan nggak, kalau misalnya tari Melemang itu cuman dengan jumlah penari yang 3 atau 4 orang kan sedikit sekali gitu. Iya, iya, iya. Seperti itu sih. Oh jadi ini memang asalnya dulu tuh perempuan semua ya Kak? Iya. Oh tidak ada laki-laki? Tidak, karena memang kalau Melemang itu yang aslinya itu yang di Penaga itu mereka seperti di sawer gitu loh, kalau yang aslinya itu. Betul, ada saweran berarti ya. Iya. Dan cara ngambilnya dengan kayang tadi. Iya gitu. Jadi misalnya ada yang ada penonton itu mau ikut menari gitu, dia bayar gitu loh, sejumlah uang. Namun kan sekarang kita nggak buat yang seperti itu gitu ya. Jadi lebih kepada garapan yang lebih rapi seperti itu. Iya, supaya harus tetap terhibur juga ya Kak ya? Benar seperti itu. Oke, kita balik ke Mei lagi lah ya. Boleh. Perwakilan dari teman-teman boleh. Gimana cara Mei untuk mengajak Gen Z nih untuk lebih, ayo kita ikut, kita lestarikan nih tari Melemang gitu. Baik, jadi untuk melestarikan kesenian tradisi ini ya, kita mengikuti nih perkembangan Gen Z ini, mereka hobinya apa? Pasti senangnya scroll ya, scroll IG, scroll TikTok. Jadi kami di Sanggar juga semakin giat untuk bikin konten. Nah, kontennya, konten.
konten IG, konten TikTok. Jadi kalau kita latihan, kita konten ini nih, video-video latihan kita gitu. Jadi kita posting. Kita juga sama-sama ya mengajak adik-adik di sekolah gitu kan, teman-teman untuk ini nih, aku tadi baru tampil tarian ini, oh tarian apa gitu kan. Mereka juga, oh ya ternyata ada ya melemang gitu ya. Sama-sama penasaran sebenarnya. Kebetulan saya juga pernah bawain eksistensi tari melemang ini di kampus waktu itu. Pernah saya bicarakan juga mengenai tari melemang, terus teman-teman juga antusias gitu, kayak mana sebenarnya tari melemang. Cuman waktu itu saya belum belajar ini, belum menampilkan secara langsung gitu. Cuman foto di YouTube gitu kan. Saya udah pernah kasih tunjuk juga ke teman-teman gitu kan. Lalu alhamdulillahnya udah ada nih kami sekarang bisa turut langsung menjadi penari melemang. Nah, kita posting deh di YouTube, di Instagram, di TikTok. Dan alhamdulillahnya semakin giatnya kita bikin konten mengikuti perkembangan Gen Z sekarang, banyak nih yang ikut ke sanggar gitu kami. ya? Oh, Sudah banyak yang bergabung dan alhamdulillahnya anggota kami setelah kami tampil dari acara Betandak Dangkung kemarin, alhamdulillah sudah bisa tari melemang semuanya. Udah bisa. Anggota sanggar. Penasaran ya sama gimana nih keseruannya Iya. nanti ya penampilannya. Join deh ya. Iya, harus join. Boleh nggak sih kita join? Boleh banget. Boleh. Nah, oke Baik, deh. Kakak Mei, nanti kita akan lanjutkan lagi sembang kita pada malam hari ini. Selepas ini kita akan saksikan bersama nih bagaimana atraksi tarian melemang ya dari Sanggar Seni Sirih Junjung ya. Baik saudara Prompa dan juga pemirsa RRI Net, tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Tanjung Pinang. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Masih bersama kami di obrolan budaya RRI Tanjung Pinang. Iya benar sekali Salwa, dan kita masih membahas ya mengenai eksistensi kayang di tarian Melemang. Wah, Luar gimana biasa tuh? memang. Gimana tuh? Rancak banget Juju. Aduh bagus ya. Dan tadi kita juga saksikan bersama, Iya, kita ya tahan-tahan ampun. tepuk tangan ya tadi ya. Tadi Salwa kayaknya pengen ikut kayang kan? Iya tapi takut tulang ekor aku. ya, Ya, tulang tahan ekor. aku gitu ya. Dan tadi sampai kita nggak berkedip ya saudara perempat melihat penampilan dari teman-teman penari. Untung matanya berkedip ya. Untung mulutnya nggak ngangap gitu ya. Kalau Takutnya enggak, telat masuk. Dan nangis kita ya. Aduh. Baik, bahaya. pada saat ini kita juga akan lanjutkan lagi pembahasan tentang tarian Melemang. Dan ternyata tarian Melemang kenapa ini pernah mengalami masa krisis ya. Oh iya. Dan kita jangan langsung bersembang lagi dengan narasumber kita, ada Kak Rani dan juga penari-penarinya. Bagaimana nih tanggapan kakak terkait dengan tarian Melemang yang ternyata pernah mengalami masa krisis? Ya, masa itu memang ada beberapa masa yang mereka teman-teman seniman yang kayaknya udahlah stop, nggak, kita nih kayaknya mau bawa anak-anak Gen Z gitu, udah nggak ada lagi, susah mempengaruhi seperti itu kan. Mereka lebih senangnya kepada yang modern gitu. Dan kawan-kawan yang ada di Bintan Penaga yang senior-senior itu mereka akhirnya vakum. Nah, cuma kita sesama seniman berusaha, ayo kita sama-sama nih, kalau nggak kita yang sama-sama melestarikan, menjaga, ini akan musnah, akan hilang. Nah, akhirnya bersama pemerintah Kabupaten Bintan juga kita mendatangi, mengunjungi sanggar yang di sana. Ayo kita belajar, kita rekrut. Kalau saya, ayo kita bawa penari gitu ya, kita belajar gitu. Kalau mereka tidak berminat, ya dengan ikhlas hati izinkan kami yang mau belajar, seperti itu. Jadi akhirnya sama-sama lah gitu bersama Pemkab Bintan, dan alhamdulillah sekarang masih tetap bertahan walaupun sempat hampir musnah seperti itu. Oh, itu tahun berapa Kak? Masa-masa setelah COVID. Oh, setelah COVID Iya. 2021 gitulah ya. Berarti memang faktor penyebab utamanya karena memang anak muda yang kurang berminat gitu ya, yang mau melestarikan. Karena mereka merasa income ini semua kan berhubungan dengan pendapatan. Mereka merasa income dari mereka tampil itu tidak bisa menghandle kehidupan ekonomi mereka. Akhirnya mereka mengubah mata pencaharian yang tadinya memang melemang, akhirnya mengubah harus bekerja yang lain, seperti itu. Tapi kalau Kakak Rani sendiri kan sebagai seniman nih, kendala terbesarnya gitu terhadap tari Melemang ini apa Kak? Supaya dia tetap eksis? Keterbukaan sih, gitu. Karena orang yang asli ini kadang-kadang mereka mindsetnya itu ya nggak susah gitu kita mau masuk gitu. Kalau yang namanya tradisi ini kan mereka susah mau terbuka dengan orang-orang luar gitu. Tapi setelah kita beri penjelasan, pemahaman gitu, tidak ada niat buruk. Pribadi saya tidak ada niat buruk terhadap seni tradisi. Justru saya ingin mengangkat gitu, menjaga. Mungkin saya salah satu dari sekian banyak seniman yang perhatian terhadap tradisi. Akhirnya ayolah gitu, silahkan perbolehkan saya untuk belajar, seperti itu. Tapi pada dulunya apa sih yang menyebabkan tarian Melemang ini kurang eksis Kak? Sampai hampir vakum tadi dikatakan. Ya karena mungkin masa itu income ya. Income. Karena mereka itu kan mendapat income itu memang sedikit gitu. Harus maaf nih saya nggak bisa bilang nominalnya berapa karena saya nggak tahu juga berapa. Harus dibagi sebanyak dengan anggota-anggotanya itu, dan itu tidak tertutupi. Nah akhirnya mereka harus mengalihkan, kita harus cari pekerjaan lain, ada yang nelayan ataupun ada pekerjaan yang lain seperti itu.
Oke. Berarti sekarang kalau di Bintan sendiri Kak, ada berapa sanggar Kak yang masih melestarikan tarian melemang? Yang untuk menjaga melemang ya. Di Bintan. Sanggar asli itu sendiri yang di Bintan Penaga itu, yang aslinya melemang itu, alhamdulillahnya setelah saya pengaruhi terus Bapak itu, Pak jangan sampai Todong terus ya? hilang gitu, Vakum gitu ya. Saya pengaruhi terus gitu, Pak ayo saya mau sama-sama, saya mau belajar gitu. Karena setelah kita yang tua-tua ini kan harus ada nih generasi berikutnya. iya Betul, kan benar-benar. seperti itu. Jadi di Penaga itu ada satu yang khusus aslinya ya, kalau yang sanggar kreasi seperti kami ada mungkin beberapa di Bintan Timur, ada beberapa sanggar juga di daerah Kawal sana juga ada gitu. Karena nggak semua orang ngerti dan mau menjaga melemang ini gitu. Bosan, monoton gitu. Oke. Gitu-gitu aja gitu. Jadi hanya orang seniman-seniman yang memang cinta sama tradisi yang mau menjaga gitu. Ada rencana nggak untuk mengembangkan lagi tari melemang ini ke beberapa daerah di Bintan? Ada. Karena saya tertarik Kak, jujur. Saya kan orang Oh iya, Tanjung wah. Uban ya. Wow. Orang Tanjung Uban, tapi ini baru berkembang di Bintan Timur sama Penaga ya tadi ya dikatakan. Iya. Nah, ini apakah ada mau mengembangkan, melebarkan sayap lagi ke daerah Tanjung Uban ataupun juga Lobam? Ada. Kali-kali ada saya bisa rencana- ikut, Kak. Ada rencana, yaitu tadi saya ingin membuat sebuah workshop mengenalkan ya ini tradisi melemang gitu. Ternyata melemang itu tidak seperti pemikiran orang-orang awam gitu, monoton gerakannya gitu-gitu aja terus dapat duit gitu, enggak gitu. Tapi justru ada keunikan-keunikan di melemang seperti itu, kayak kayang, karena tidak semua orang yang bisa kayang seperti itu. Baik, kita beralih lagi ke penarinya ya. Untuk Kak Aurel ya, selanjutnya apakah tarian melemang ini ada ketentuan waktunya Kak untuk ditampilkan pada setiap acara atau hanya hiburan saja? Seperti yang dikatakan Bu Rani tadi, kalau untuk menampilkan tarian melemang ini tidak ada waktu tertentunya. Dia bisa untuk hiburan rakyat dan juga mungkin event-event besar seperti yang kami kemarin di Balai Karimun kemarin itu, event Betanda Dangkung. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak hanya di waktu-waktu tertentu saja, tetapi bisa untuk hiburan-hiburan rakyat seperti mungkin hiburan-hiburan di Event-event Cara tangkap, Iya, tangkap gitu ikan kan. boleh nggak sih? Betul kan? Tapi biasanya ada tuh di kampung ya kayak yang acara tangkap ikan gitu loh, ya kan? Acara syukuran desa gitu. Kayaknya boleh-boleh aja deh Ju. Boleh ya? Karena kan hiburan ya. Oh ya, soalnya di konsep. kampung saya ada gitu Kak, ya kan? Mau tahu ya? Promosi. Oke, terus? Terus kalau untuk melemang ini tidak sulit untuk dipelajari Oh, gerakannya. nggak sulit. Ya, Selain kayang berarti nggak ada kesulitan lain? tidak ada, hanya kayang saja. Hanya kayang saja. Tapi Berarti- terkait dengan pola tari bagaimana nih Aurel? Yang saya tahu, yang pernah dikatakan oleh Ibu Rani, pola tari dari tari melemang ini hanya lurus. Kalau yang aslinya, kalau yang kami tarikan ini kan kreasi, jadi banyak pola lantainya. Kalau untuk tarian aslinya hanya lurus saja, Oh, kalau lurus saja. Lurus saja. vertikal ataupun horizontal. Ya, sedikit saya tambahkan, itu pola tari melemang asli itu dia monoton. Jadi penari itu ya duduk Sejajar. lurus, mau dia duduk atau dia berdiri gitu. Dan gerakannya ya gitu-gitu aja. Artinya seperti contoh gerakannya ya joget, inang. Nah, tidak ada gerakan-gerakan kreasi yang lain gitu. Dan itu mungkin salah satu faktor kenapa orang nggak suka. Nggak tertarik ya, Ya, Kak, Karena ya? monoton gitu ya kan? Hingga akhirnya diimprovisasi tariannya. Iya. Baik. Oke, nah kalau tadi kan kita dengar tuh ya, lupa, Apa tuh? Ramadhani sama Aurelia, Asyifa. Nah tadi kan Asyifa ngomong tuh yang kayak, hai kawan, apa tadi tuh? Oi Leha, Dara, Mila, kita belajar melemang yuk. Oh itu sangat ini ya, membuat kita ingin ikut juga ya kan? Gabung gitu ya sama tapi itu tariannya. memang Asyifa yang bagian ngomong kayak gitu. Sebenarnya fleksibel aja sih Kak, kayak kita kan penari kan, jadi siapa yang itu aja lah yang bisa gitu, kayak ayo udah gitu. Oke, oh gitu. Berarti bagian Asyifa. Tapi tadi suaranya enak ya. Enak didengar. Hey Dare, gitu lihat gitu. Oke, nah kalau Mei
Mei kan Ya, Kak? cukup udah lama nih ya tergabung gitu ya kan. Sejauh Mei sudah tergabung gitu kan. Awal waktu pertama kali mencoba kayang itu apa sih yang dirasakan? Untuk pertama kali mencoba kayang tentunya deg-degan ya kita ya. Oh iya deg-degan. Takut ya pasti, apalagi bukan tipe-tipe anak yang lasa gitu ya. Oh, anak pendiam ya. Pendiam gitu ya. Nampak Kak sih tiba-tiba kalem gitu. disuruh melentingkan badan nih, kepala kita di bawah ya. Tentu kayak aduh gimana nih, takut, deg-degan. Cuman setelah kita tahu tekniknya, nggak usah takut. Awal-awal kan kita dipegangin ya, nggak dipegang langsung dulu. kayang gitu, jatuh nanti kita ya. Jadi dipegangin dulu, coba pelan-pelan, lama-lama, oh ya kayaknya harus berani nih. Coba lagi, lama-lama sekali kita bisa ketagihan ya nggak teman-temannya kan. Pas iya. kita bisa, iya kita bisa nih, bisa kayang gitu. Tapi kalau awal-awal tentunya takut kepelintir gitu ya. Oh iya sih, karena leher udah kita. lama ya nggak kayang ya Iya, kan. udah lama Terakhir kita kayang kan. kapan? Terakhir kayang kapan? Terakhir kayang kapan? Ambil nilai kayaknya. Oh, PJOK. PJOK, iya, PJOK kita kayang kan ya. Iya, Tapi Kayang kayaknya kan split dari gitu. baring kan kayaknya kan, bukan Iya, dari baring. Bukan dari berdiri ke langsung kayang ya. Gitu. Itu udah lama kali ya. SMP, SMK gitu ya. Apalagi sekarang saya udah kuliah gitu kan, udah 20 tahun gitu kan. Kayak mana nih nggak pernah lagi nih kayang, biasanya cuma diem-diem aja gitu kan. Tiba-tiba kayang tentunya deg-degan, tapi lama-kelamaan happy. Ngerasa kayak, wih jago nih bisa kayang gitu. Jago nih gitu kan. Iya. Berarti tekniknya memang awalnya dulu dipegangin dulu. Dipegangin. Berarti tarik nafas pastinya. dulu. Kita pemanasan Apa ada stretching dulu? Stretching? iya. Oh, ada betul. stretching. dulu Ada biar doa nggak juga kaku nggak di sih? badan kita. Udah takut ya tadi. Terus dipegangin dulu sama teman-teman ya. Baru pegangin pelan-pelan gitu. Kadang kami dipegangin dari atas, bisa juga temennya bungkuk gitu di bawah. Baru kita coba pelan-pelan, coba bangun pelan-pelan. Semua ada tahapnya sih Kak, dipegangin. Kan dari bawah dulu. Kalau enggak kita ada nih yang bisa merayap dari dinding. Oh, dari dinding. Dan dinding kita nempel gini baru turun ke bawah. Oh, biar lentur ya, Kak, ya. Tergantung kenyamanan masing-masing aja, beraninya yang mana gitu. Tapi Kalau yang penting Mei? berani dulu. Kalau Mei saya udah dipegangin. Oh, dipegangin Nggak ya. bisa langsung kayang gitu Kak. Oh, oke. Oh, kayang. Luar Iya, biasa ya iya. kayangnya. Iya. Saya juga udah lama gak kayang nih. Tapi pinggangnya udah lama encok kan. ya. Kayaknya dengan adanya tarian melemang ini kita ditantang untuk belajar kayang ya Juju ya. Bener-bener. Itu satu nilai memangnya unik sih gitu ya kan, dengan ada kayang. Kan jarang-jarang ya orang bisa kayang ya Kak ya. Iya, takut ya. Iya, kalau anak bayi kan merangkak. Merangkak tuh bisa lah ya kita Iya, ya. kalau kita kayang gitu ya kan. Oh, jadi memang tekniknya tadi ada stretching dulu, iya, stretching dulu, dipegangin dulu dipegang. pelan-pelan ya kan. Akhirnya pada akhirnya baru bisa. Baru Teman-teman bisa lain juga sendiri. kayak gitu berarti Iya, ya. sama. Kebetulan kami waktu garapan melemang ini ya baru sama-sama belajar lah gitu. Dipegangin dulu. Nah, oke. Berarti ini memang, tapi kan itu berarti karena kita masih muda nih kan lentur Iya, ya. Nah, Kak Rani. Masih bisa nggak nih Kak Karena mereka Rani? masih muda nih Kak Rani ya kan. Tapi Iya. sebenarnya kalau tari melemang tuh emang untuk anak muda aja apa kayak kita ini boleh? Saya masih muda kok. Kita nih emang berapa sih Ju? Saya masih muda, Kak, masih muda, Kak, masih 20-an. Kayak 30-an deh kalau ngomong kita kan sama kayak mereka. Iya, masih bisa nggak sih Kak? Apa cuma usia muda Tidak ada aja? batasan umur siapa yang mau melemang. Selagi mampu bisa ya Selagi Kak mampu ya. dan mengerti teknik. Teknik yang ketika utama. seseorang itu usianya misalnya 40-50 tapi dia tahu teknik, ya tidak menutup kemungkinan untuk bisa melemang. Seperti itu. Justru mungkin itu sebuah tantangan baru gitu. Usianya udah hampir setengah abad tapi dia masih bisa melemang, kan keren gitu. Tantangan juga sih bagi cuman Gen Z. Iya benar. Cuman Masa kan- yang umur segitu bisa kita nggak bisa. Iya, cuman kan kebanyakan mayoritas yang mampu bisa melakukan kayang itu kan anak-anak yang masih muda karena dia punya tulang kan masih lentur seperti itu. Dan tapi ada juga anak-anak muda yang memang nggak bisa. Nah di sanggar saya itu ketika mereka ayo belajar kayang, semua pada balik badan. Oh, Bisa kenapa nggak tuh? ya, gitu. Takut. Dan saya bilang pasti bisa kalau harus pertama niat, terus juga keberanian gitu. Betul. Dan kemauan. Kalau misalnya saya paksa tapi dia nggak niat, terus dia nggak berani, ya nggak bisa gitu. Tapi ketika mereka sudah bisa dan mereka ketagihan, Kak, hari ini kayang lagi yuk gitu ya. iya, makanya ya coba kayang mulai tuh nunjukin satu-satu, udah bisa, Hore, kayaknya sesuatu yang berharga ketika dia bisa kayang gitu. Karena emang sulit
Emang sulit gitu Ya, ya? sulit sekali. Oke. Baik Kak, di Sanggar Seni Punya Kakak ini ada berapa jumlah seluruh anggotanya Anggotanya, sampai Kak. sekarang? Apa tuh? Sanggar Kakak, Anggotanya Kak? anggota Banyak. penarinya? Kita ada kelas yang dewasa, Oh, Oh ada kategorinya gitu Kak? ada. Oh, oke. Kita ada kelas dewasa. Anak-anak yang SMA ini kita masukkan di kelas yang dewasa. Sampai yang bahkan yang kuliah dan sudah bekerja seperti itu. Terus ada yang kelas remaja itu SMP. Oh SMP. SMP. Terus ada yang kidsnya juga. Kidsnya juga ada. Mereka Iya, bisa ada. kayang? Kita lagi mengajarkan mereka mengajarkan, kayang. Karena iya. mereka lebih sebenarnya lebih lentur Lebih dan mudah ya, Kak, Apalagi ya? masih kecil ya Kak ya. Tulangnya itu masih bagus. lumayan ramai kids kita. Itu rentang umurnya dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Oh sudah SMP ke-6. Wow. Berarti kalau ditotalin semua Kak ada berapa tuh? Banyak sih. Banyak ya? Ratusan? Ratusan nyampe ya? Enggak nyampe lah. Nyampe. Sama kita Hampir ada sih ada. Oh, Karena ada. Oh, ada. Kalau ini kan udah generasi yang keberapa nih mereka Iya. ini. Kalau dihitung yang dari dulu mereka kan ya yang udah pada nikah, ada apa. Kadang-kadang mereka boleh nggak masih gabung lagi, boleh ya karena memang nggak pernah resign dari sanggar, silahkan gitu. Ayo gitu. Gabung kalau dihitung-hitung maulah, kalau dihitung dengan yang istilahnya yang nggak vakum tapi bukan mereka keluar itu mungkin maulah hampir 100-an. Hampir Oh, 100. kan tadi kan ada kategori-kategori tuh ya Kak ya? Iya. Itu yang bisa kayang ada berapa Kak? Kalau yang untuk saat ini Ya. mungkin ada sekitar 20 orang yang Oh 20 dewasa. orang. Oh rame juga ya? Dewasa aja tapi, yang remaja yang- belum. Hah? Remaja belum. Remaja ada juga. Oh, ada juga. Cuman yang remaja ini kan mereka masih malu-malu. Oh malu-malu. Cuman kalau yang dewasa saya memang push harus bisa. Harus bisa. Saya paksa, memang harus bisa karena itu punya peranan penting. Tapi apakah syarat dari masuk sanggar Kakak nih harus bisa kayang gitu? Oh, Atau enggak. harus mau kayang? Tidak. Tidak ada persyaratan khusus masuk sanggar saya Sri Junjung. Yang penting kamu mau hobinya apa nari? Ikut sanggar untuk apa? Saya mau mengembangkan hobi saya. Ayo silahkan sama-sama. Tapi di sini kita tidak yang modern seperti itu. Tapi kita kepada tradisi. Ada yang istilahnya mereka keluar masuk. Oh ini keluar masuk gitu? Ya banyak yang seperti mungkin jenuh gitu. Atau kok tariannya ini terus kayak gitu. Ya, seperti itu. Baik. Beralih lagi ke Kak Adel, boleh ya? Tadi masih diam-diam aja nih Adel. Apa sih yang membedakan ataupun juga keunikan nih dari tarian Melemang dibandingkan tarian lainnya? Mungkin ya di tari Melemang itu kayang ya, karena kan Kayang. kayang kan itu susah Oke. untuk digerakin ya. Jadi kayaknya kayang sih, karena untuk di tarian-tarian lain kayaknya belum ada Belum kayang. ada. Tapi nggak sempat nangis kan karena nggak bisa? Mungkin frustasi kali ya. karena- Sampai frustasi juga. Tapi nggak frustasi yang gitu-gitu lah. Oh gitu-gitu. Oke, kita balik sama Kak Reni nih. Nah, sebagai ownernya gitu kan, apa nih Kak kedepannya strategi supaya tari ini tetap lestari Kak? Dan banyak dilirik oleh anak-anak muda. Harus sering melakukan pertunjukan. Oh, oke. Kita tunjukkan, kita kenalkan. Mungkin orang nggak tahu Melemang tuh apa, tari Melemang tuh seperti apa gitu. Ya kita, oh ini tari Melemang gitu. Dan akhirnya seperti yang Mei tadi katakan, ketika kita tampilkan di Petanda Dangkung event di PPK Wilayah 4 kemarin di Tanjung Balai, akhirnya mereka, oh ini Melemang. Saya bilang ini tidak Melemang asli. Cuma ini adalah salah satu pengembangan tari Melemang. Aslinya kita boleh lihat di Penage. Nah, ayo sama-sama. Jadi akhirnya ketika kita pertontonkan, tunjukkan oh ini tarian Melemang ini ya. Jadi salah satunya seperti itu kita tampilkan ketika kita diundang, mau tariannya apa atau requestnya seperti apa, mau seni tari tradisi, oke, kita tampilkan. Ataupun misalnya bebas, yang penting tampillah kreasi ya. Nah di situ kesempatan saya untuk mengenalkan. Salah satu strateginya Kak ya. Iya, Tapi dalam waktu dekat nih udah ada Kak rencana mau tampil lagi atau udah ada agendanya? Untuk tarian Melemang insya Allah ada di Desember, tapi kita Silent dulu. ya. Secret, rahasia ya. Insya Allah kalau memang rezeki sanggar, rezeki anak-anak ini, karena kita sebagai seniman tidak nominal itu tidak menjadi prioritas utama di sanggar kami ya, gitu. Walaupun
Kita tidak usah munafik bahwasannya kita emang butuh uang gitu. Tapi saya tanamkan kepada anak-anak didik saya, kalian lakukanlah secara maksimal. Nah, ketika kalian melakukan itu secara maksimal dan ikhlas, itu yang akan datang sendirinya gitu, dan uang itu akan datang dengan sendirinya. Ayo, tari tradisi atau seni tradisi yang lain itu lebih berharga dibanding modern dance, dan itu memang menjadi jadi apa ya namanya, kalau di luar negeri itu yang menjadi perhatian penting. Warisan budaya lah ya. Iya, seni tradisi itu seperti itu. Oke, jadi dengan cara salah kita sering tampil gitu kan, terus ngajak anak muda gitu. Dan media sosial juga. Benar. Nah tadi yang dikatakan sama Mei kan mempromosikan di media sosial di ya. TikTok ya Mei ya. Oh Instagram juga. Instagram juga. Apa nama Instagramnya biar di follow? Instagram kita Siri Junjung ya, Siri Junjung. Siri Junjung _ bintang. Kalau di TikTok juga sama? Sama namanya Siri Junjung juga. Oh Siri Junjung juga. Namun bagaimana nih Kak Rani, eksistensi Kayang dalam Melemang ini apakah berperan dalam melestarikan warisan budaya lokal? Iya, sangat. Karena budaya lokal itu kan varian ya, khususnya kalau di daerah kita nih banyak ya budaya lokal kita. Cuman kalau di Bintan sendiri kan lebih kalau di Bintan juga banyak sih, banyak gitu. Cuman hanya orang-orang tertentu yang ya mungkin saya salah satunya yang mungkin tidak terlalu banyak ilmu, tapi saya mau belajar. Nah, eksistensi dari Kayang di Melemang itu ya sangat sangat berpengaruh gitu, dan harus kita jaga. Harus jaga ya Kak ya. Iya. Tapi itu sejauh ini Kak pemerintah gitu melirik atau melihat atau support dari pemerintah gimana Kak terhadap tari Melemang ini? Sangat support. Ya sangat. Pemkab Bintan sangat support terhadap Melemang, karena beberapa beberapa event juga Melemang yang asli itu memang selalu dilibatkan dalam beberapa event. Ya, ya, sangat. Jadi memang sejauh ini support pemerintah bagus lah ya. Oke. Ya. Nah terakhir mungkin boleh ya Wak ya. Boleh, apa nih harapan dari Kak Rani untuk pelestarian dan juga pengembangan semuanya ya. Tarian Melemang? Boleh. Dari Kak Rani, dari Aurelia, dari Aurelia dulu boleh kali. Boleh. Harapannya sebagai Gen Z ya? Apa nih untuk tari Melemang? Harapan saya semoga tarian Melemang ini tidak mengalami krisis lagi seperti tahun-tahun yang lalu. Semoga Gen Z yang lain masih memiliki niat buat belajar tarian Melemang ini. Jadi harapannya semoga Ibu Rani juga mau membantu kami menyalurkan tarian-tarian Melemang ini ke teman-teman sebaya kami gitu. Mungkin lewat ekstrakurikuler kami ataupun SD, SMP dan SMA yang lain. Oke. Sebelahnya boleh, Adelia juga boleh. Gimana tuh harapannya Adelia? Mungkin semoga ya tarian Melemang ini tetap ada dan gak hilang ya, karena itu kan juga sebagai warisan budaya ya. Kemudian warisan tarian Melemang ini biar jadi tetap eksistensi gitu bagi generasi Gen Z gitu. Oke. Asyifa gimana Asyifa? Ya, comel-comel nih. Ya comel ya. Gimana Asyifa? Kan kalau menurut Gen Z ini pasti kayak mikir kalau Melemang itu Kayang itu susah. Nah jadi kita harus nanamin dulu ke teman-teman kalau Kayang itu nggak sesusah itu kalau misalnya kita tahu teknik. Jadi semoga setelah teman-teman yang lain tahu tekniknya, tahu gimana Kayang itu kayak lebih mau buat sama-sama melestarikan Melemang. Berarti lebih ke ini loh nggak sesuai itu loh Kayangnya gitu ya. Oke. Kalau dari Mei. Oke, baik. Harapan saya dengan hadirnya kembali tari Melemang ini bisa tetap terus lestari gitu ya. Jadi tidak terputus di generasi kami aja nih. Kami berharap di adik-adik kami, kan kami punya kelompok kids ya. Itu juga bisa melestarikan tari Melemang ini sampai kapanpun. Ada regenerasi ya. Iya, jadi nggak hanya berhenti di kami, terus ada di adik-adik kami. Siap, terima kasih ya. Boleh terakhir Kak Rani, harapan dari Kak Rani. Selaku koreografer nih. Dan order. Kalau ditanya harapan, saya sebagai koreografer sangat banyak harapannya. Banyak ya Kak ya, berapa list Kak? Apalagi di tradisi ya kan.
Karena itu tugas penting kita sebagai seniman itu ya mengembangkan, menjaga, menarik, mempengaruhi generasi-generasi muda. Nah, cuman tidak hanya seperti itu. Jadi kita seniman tidak bekerja sendiri, harus ada peranan penting, perannya pemerintah juga. Betul. Yang memfasilitasi setiap kegiatan yang ada di masyarakat. Jadi harapan saya pemerintah, please, ayo lirik kami, support kami untuk terus bisa menjaga eksistensi tari melemang ini dengan mengajak generasi muda dengan membuat seminar atau workshop tari atau kegiatan bermanfaat lainnya agar melemang ini tidak musnah dan punah seperti itu. Amin, semoga segala harapannya ya kan didengarkan dan semoga terwujud satu-satu ya Kak ya. Terrealisasi semuanya ya Kak. Oke, terima kasih loh Kak Rani dan teman-teman ya sudah hadir pada malam hari ini. Betul. Semoga tari melemang makin eksis dan makin banyak dilirik oleh para Gen Z. Gen Z terutama ya. Betul. Nanti kita boleh bergabung ya. Nanti kita WA Kak Rani aja. Ya, boleh. Boleh kan Kak kami bergabung? Boleh ya Kak ya. Kita yang utama belajar di follow ya Instagram. Follow boleh. Aman itu. Oke, demikianlah obrolan budaya RRI Tanjung Pinang membahas tentang eksistensi kayang di tarian melemang. Ya, semoga tarian melemang ini terus eksis dan juga tidak tergerus oleh zaman karena generasi muda ingin terus mempertahankannya. Memang sedap rasa kismis dicampur pula selai serikaya. Tarian melemang terus eksis, terus menghibur, lestarikan budaya. Kami berdua mewakili tim kerabat kerja obrolan budaya RRI Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah dan silap tentunya. Saya Julia Puspita dan saya Salwa Aulia. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara hanya di RRI Net.